Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh bertemu kembali dalam Renungan 79. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan sangat ingin diberkati oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah seperti anak kecil. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu ketika murid-murid bertanya kepada Yesus tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kemudian Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah murid-murid saat itu untuk dijadikan contoh dan jawaban atas pertanyaan murid saat itu. Sungguh menjadi jawaban yang tidak disangka oleh murid-murid saat itu karena Yesus memakai seorang anak yang masih kecil untuk dipakai sebagai contoh jawaban bagi mereka yang sudah dewasa. Apa yang sebenarnya Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid saat itu? Kita akan membaca kembali ayat yang ketiga. Lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Jika kamu tidak bertobat, tidak menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Sebaliknya, jika kamu bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini yang pertama Yesus ingin sampaikan kepada murid-murid sebagai jawaban atas pertanyaan mereka tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Bertobat artinya berbalik dan berpaling. Berbalik dari segala sesuatu yang berdosa, segala sesuatu yang bersifatnya kejahatan, negatif, hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan berpaling kepada Allah serta melakukan hal yang benar, melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Itu artinya bertobat, berbalik dan berpaling. Jadi bertobat itu tidak hanya sekedar suatu perasaan menyesal akan perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan, tetapi juga ada perubahan hidup dalam kehidupan seseorang yang dikatakan bertobat. Bertobat tidak hanya saya menyesali perbuatan saya tahu itu perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saya tahu itu adalah perbuatan yang jahat, tidak menyukakan hati Tuhan, tetapi juga ada perubahan hidup yang terjadi dalam setiap kehidupan orang yang dikatakan bertobat. Dari melakukan hal yang tidak benar menjadi melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.
Orang yang benar-benar bertobat harus menghasilkan buah yang sesuai dengan pertobatannya. Ketika seseorang itu menyesali apa yang dia sudah lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, harus menghasilkan buah dari pertobatannya. Ada perubahan hidup yang berbeda dalam diri seseorang yang bertobat. Ada orang-orang yang hanya berhenti di titik di mana mereka hanya menyesali perbuatan dosa mereka. Mereka hanya menyesali apa yang mereka sudah lakukan itu tidak benar di mata Tuhan. Hanya sekedar itu, tetapi mereka tidak mau berubah hidupnya. Mereka tidak mau meninggalkan dosa-dosa yang mereka sudah sesali itu. Mereka tidak mau melakukan hal yang benar, hanya sekedar menyesali apa yang mereka sudah lakukan di hadapan Tuhan. Hanya menyesali perbuatan-perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Saya menyadari ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ini adalah perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hanya sekedar itu. Tetapi tidak ada perubahan hidup yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka tetap melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak menghasilkan buah pertobatan. Tidak ada perubahan hidup dalam setiap kehidupan mereka yang dikatakan bertobat. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-20. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Firman Tuhan mengatakan jadilah anak-anak dalam kejahatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak kecil itu bisa saling melukai. Sebagai bentuk naturalnya mereka ketika mereka disakiti, ketika mungkin mainan mereka direbut oleh teman mereka, mereka akan bisa melukai temannya. Mereka bisa marah, tetapi anak kecil hanya sebatas itu. Ketika mereka marah atau mungkin mereka melukai temannya yang menyakitinya, hanya sebatas itu. Mereka tidak memikirkan untuk balas dendam di kemudian hari. Mereka tidak merencanakan suatu perbuatan yang lebih jahat lagi di kemudian hari terhadap temannya yang menyakitinya. Itulah anak-anak. Firman Tuhan memberikan nasihat kepada kita, jadilah anak-anak dalam kejahatan. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dewasa, kita memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita merencanakan perbuatan yang lebih jahat lagi ketika kita disakiti oleh rekan kita, kita mendapatkan suatu hal yang tidak mengenakan, luka dari orang lain, kemudian kita ingin balas dendam di kemudian hari. Jadilah anak-anak dalam kejahatan. Kita akan melihat yang kedua, itu yang pertama yang Yesus sampaikan, yaitu tentang bertobat dan menjadi seperti anak kecil dalam kejahatan. Yang kedua di ayat yang keempat, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Merendahkan diri, ini berbicara berkaitan dengan sesama kita manusia. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Firman Tuhan memberikan kita nasihat bahwa kamu semua, mau tua, mau muda, siapapun, harus merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri terhadap sesama itu artinya saling menghormati, saling menghargai, menganggap yang lain lebih utama, saling mengasihi, saling melayani.
Itu yang dikatakan merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita sudah merendahkan diri seorang terhadap yang lain? Di dalam hubungan kita, relasi kita dengan sesama, apakah kita sudah menunjukkan kerendahan hati kita seorang terhadap yang lain? Apakah kita sudah saling menghormati? Apakah kita sudah saling menghargai? Apakah kita sudah mengutamakan orang lain daripada diri kita? Apakah kita sudah saling mengasihi? Apakah kita sudah saling melayani satu dengan yang lain? Firman Tuhan datang kepada setiap kehidupan kita hari ini. Biarlah kita saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Yang kedua, Yesus juga ingin supaya murid-murid saat itu dan setiap kehidupan kita belajar dari seorang anak kecil, merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil. Salah satu sifat dari anak kecil yang dapat kita contoh adalah mudah mengampuni. Seperti tadi yang sudah saya katakan bahwa seorang anak kecil itu bisa melukai temannya ketika mereka direbut mainannya, dia bisa marah, dia bisa melukai atau memukul temannya. Tetapi hanya sebatas itu. Kalau kita melihat anak-anak kecil dalam bermain, mungkin ada kalanya mereka bertengkar, mereka marah satu dengan yang lain. Tetapi kemudian mereka langsung berbaik hati, mau bermain lagi satu dengan yang lain. Mereka mudah mengampuni satu dengan yang lain. Ini yang dapat kita pelajari dari seorang anak kecil. Mereka memiliki sifat yang mudah mengampuni. Mereka tidak mempunyai hati yang mendendam, ingin membalas apa yang sudah mereka lakukan lebih besar lagi. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 22. Injil Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Dapat kita simpulkan bahwa Yesus ingin setiap kehidupan kita mempunyai hati yang tidak terbatas dalam hal mengampuni. Dalam relasi kita, dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, sangat mungkin kita merasa dilukai, kita kecewa oleh perkataan orang lain dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan, marilah kita mengampuni sampai tidak terbatas. Ketika orang melakukan perbuatan yang tidak benar dalam hidup kita, melukai kita, menyakiti hati kita, saat itulah kesempatan kita juga mau mengampuni. Melepaskan pengampunan berarti kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Kita lepas dari kepahitan, lepas dari menyimpan kesalahan orang lain, kita lepas dari rasa sakit, dan yang hanya ada damai sejahtera dalam hati kita. Ketika kita mau melepaskan pengampunan, ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika kita mau memaafkan orang yang mengecewakan hati kita, kita sedang berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Kita melepaskan pengampunan, kita melepaskan kepahitan, rasa sakit yang ada dalam hati kita. Sehingga damai sejahtera itu, sukacita yang dari Tuhan melingkupi setiap hati kita. Hari ini kita belajar dari seorang anak kecil yang Yesus tempatkan di tengah-tengah murid saat itu. Kita belajar supaya kita benar-benar hidup dalam pertobatan yang menjauhi kejahatan. Kita juga menjadi orang-orang yang memiliki kerendahan hati seorang terhadap yang lain, yang mau terus mengampuni, yang mau saling menghormati, melayani satu dengan yang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, memperlengkapi setiap hidup kita sebagai umat-umat Tuhan, menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mau Tuhan dalam setiap kehidupan kita.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengar itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, menjadikan kita menjadi pribadi yang terus bertumbuh, mengenal Tuhan dalam setiap hidup kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain sebagainya, Bapak Ibu Saudara dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Kiranya setiap kesaksian yang kita boleh sampaikan itu juga boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan kita seiman. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kehidupan kami. Kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menolong setiap kehidupan kami umat-umat-Mu untuk tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi melakukan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apa yang sudah kami dengar hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan kami umat-umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah memilih kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, dan telah menetapkan kami supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu, Engkau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.